Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman senantiasa sehat dan tetap semangat belajar ya. Oh iya, sebelum belajar kita baca doa dulu yuk, agar ilmu yang dipelajari berkah dan bermanfaat. Angkat tangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Halo teman-teman semua, masih tetap semangat ya? Di video kali ini kita akan belajar tentang sholat jamak dan sholat qashar. Tapi untuk di video ini kita belajar tentang sholat jamak dulu ya. Sholat qasharnya nanti insya Allah akan dibahas di video selanjutnya. Oke, langsung saja ya masuk ke pembahasan sholat jamak. Di sini ada kata jamak. Jamak itu apa sih artinya? Ya, jamak ini artinya kumpul atau gabung. Jadi, sholat jamak adalah dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu atau digabungkan. Ibu ulang ya. Jadi, sholat jamak adalah dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu atau digabungkan. Oke, sekarang kita perdalam lagi. Apa sih maksud dari pengertian sholat jamak? Di sini udah Ibu tampilkan lagi pengertian sholat jamak ya. Sholat jamak adalah dua sholat fardu. Nah, sholat fardu di sini teman-teman masih ingat kan? Ada apa aja? Ya, ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu sholat fardu. Nah, selanjutnya yang dikerjakan dalam satu waktu atau digabungkan. Nah, tadi di awal pembahasan sudah dibahas ya, sholat jamak. Jamak itu artinya kumpul atau gabung. Nah, maka dari itu, sholat fardu yang tadi sudah Ibu jelaskan dikerjakan atau digabung dalam satu waktu. Untuk lebih detailnya, disimak baik-baik ya. Seperti yang tadi dibahas ya, sholat fardu itu ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tetapi dari kelima sholat fardu ini tidak semuanya bisa kita jamak. Ya, yang bisa kita jamak hanya sholat zuhur dan asar, maghrib, dan isya. Jadi yang kita tidak bisa jamak itu adalah sholat subuh. Sesuai pengertiannya tadi ya, jadi ada dua sholat fardu yang digabungkan dalam satu waktu. Nah, yaitu ada zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, dari keempat sholat ini kita kelompokkan menjadi dua kelompok ya. Zuhur sama asar, maghrib sama isya. Dua kelompok ini tidak bisa dipisahkan ya. Jadi kalau mau menggabungkan sholat harus sesuai dengan kelompoknya. Zuhur harus digabungkan dengan asar atau asar digabungkan dengan zuhur. Maghrib digabungkan dengan isya atau isya digabungkan dengan maghrib. Jadi tidak bisa kalau misalkan maghrib mau digabungkan sama zuhur itu nggak boleh. Atau isya mau digabungkan sama asar itu nggak boleh. Ya, jadi harus sesuai dengan kelompoknya. Oke, lanjut. Dilihat dari pelaksanaan sholat jamak ini, sholat jamak dibagi menjadi dua. Ada jamak takdim, ada juga jamak takhir. Jamak takdim artinya menggabungkan dua sholat dan mengerjakannya pada waktu sholat yang pertama. Ya, harus diingat ini pada waktu sholat yang pertama. Ibu mau kasih contoh. Tadi ada dua kelompok ya. Kita pakai kelompok yang pertama dulu nih. Ada sholat zuhur sama ada juga sholat asar ya. Zuhur dan asar. Zuhur sama sholat asar ini waktunya duluan sholat mana yo? Ya, duluan sholat zuhur ya. Zuhur siang, asar dikerjakannya sore sekitar jam 3 sampai jam setengah 4. Ya. Jadi kalau misalnya mau mengerjakan sholat jamak takdim, mengerjakannya pada waktu sholat yang pertama.
yaitu zuhur. Karena zuhur kan duluan ya dari asar ya. Makanya nanti ketika kamu mau menjamak sholat zuhur dan sholat asar takdim, kamu mengerjakan sholat asarnya di waktu sholat zuhur gitu. Nah, selanjutnya jamak takhir. Ya, menggabungkan dua sholat dan mengerjakannya pada waktu sholat yang kedua. Kalau tadi jamak takdim waktu sholat yang pertama. Nah, sekarang jamak takhir yang kedua. Nah, sholat jamak takhir ini kebalikannya dari sholat jamak takdim nih yang tadi. Ya, kalau takdim yang pertama, kalau ini yang takhir di waktu sholat yang kedua. Contohnya menggabungkan sholat maghrib dan sholat isya. Maghrib dan sholat isya itu duluan maghrib ya, isyanya terakhir, belakangan. Nah, jika mengerjakan sholat jamak takhir, kamu menggabungkan sholat maghrib dan sholat isya, maka mengerjakan sholat maghribnya di waktu sholat yang kedua, yaitu sholat isya. Terakhir, kapan atau apa sih sebab-sebab kamu melaksanakan sholat jamak? Yang pertama, ketika kamu melakukan perjalanan jauh sekitar 3 farsah atau kurang lebih 81 km. Misalnya kamu mau pulang kampung dari kota Depok ke Yogyakarta. Nah, lumayan jauh kan ya? Lalu kamu berhenti di rest area waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur kamu berhenti di rest area, kamu sholat zuhur, dan kamu berpikir, kayaknya aku nggak bisa berhenti lagi nih waktu sholat asar. Akhirnya kamu mengerjakan sholat asar di waktu sholat zuhur, jadi menggabungkan. Ya, jadi 2 kali sholat tuh. Waktu sholat zuhur, selesai sholat zuhur, baru kamu sholat asar. Nah, itu namanya jamak takdim ya, karena mengerjakan sholat asarnya di waktu sholat zuhur. Yang kedua, ketika kamu dalam keadaan darurat. Bisa jadi ketika ada gempa bumi, ada tsunami, ya, bangunan-bangunannya kan roboh ya. Jadi kamu nggak bisa sholat terus misalkan. Nah, itu nggak apa-apa kamu sholat jamak. Atau sedang dalam suasana macet total. Sudah azan tapi macet banget nih, nggak bisa berhenti. Nah, itu tidak apa-apa kamu melakukan sholat jamak. Yang ketiga, ketika kamu dalam keadaan sakit. Ya, sakit di sini bukan cuma pusing atau mual. Bu, aku pusing, aku mau sholatnya di jamak. Kalau sekiranya kamu masih bisa bangun, kenapa tidak sholat saja ya, nggak usah di jamak gitu. Tapi ketika kamu sakitnya yang parah ya, misalkan kaki kamu patah atau tangan kamu patah, nah itu tidak apa kamu sholat jamak. Alhamdulillah, cukup sekian materi kali ini ya. Pembahasan sholat qashar insya Allah lanjut ke video bagian kedua. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.